Alasan Sandai Kitetsu kualitasnya di bawah Nidai. Pedang Kitetsu dengan kualitas tertinggi adalah Shodai Kitetsu, yang merupakan pedang Kitetsu generasi pertama, yang itu konon tergolong Saijo o Wazamono. Pedang generasi kedua Kitetsu adalah Nidai Kitetsu. Pedang itu tergolong o Wazamono. Lalu ada Sandai Kitetsu. Pedang Zoro ini kualitasnya lebih di bawah lagi. Kualitasnya hanya Wazamono. Bahkan bukan termasuk Ryo Wazamono, tingkatan di bawah O Wazamono. Kenapa Sandai Kitetsu kualitasnya di bawah Nidai Kitetsu? Ada petunjuk yang berhubungan dengan identitas Tenguyama Hitetsu selaku kreatornya. Yang pertama, Sandai Kitetsu diciptakan oleh Tenguyama Hitetsu. Kreator Sandai Kitetsu sebenarnya adalah Tenguyama Hitetsu. Hitetsu sudah mengakui ini ke Zoro di bab 955. Nah, kemudian ada hal menarik terungkap soal Hitetsu. Kedua, identitas sejati Tenguyama Hitetsu. Di 1053 terungkap kalau Tenguyama Hitetsu sebenarnya adalah Kozuki Sukiyaki, ayah dari Kozuki Oden. Ini sudah dicurigai banyak fans, berhubung pengisi suara Hitetsu dan Sukiyaki itu sama, Ryusaburo Otomo. Nah, Sukiyaki mengakui kalau dia memang punya bakat menempa pedang. Namun bagi Sukiyaki, urusan menempa pedang itu hanya hobi atau sampingan dari urusan memimpin negara. Pengakuan Sukiyaki ini membuat saya memikirkan satu kemungkinan. Sandai Kitetsu mungkin kualitasnya di bawah Nidai dan Shodai karena Sukiyaki tidak sepenuhnya fokus menjadi pembuat pedang. Dia toh di masa dewasanya harus disibukkan dengan urusan menjadi penguasa Wano. Lalu setelah kehilangan kekuasaan, dia sempat dikurung bertahun-tahun. Dia tampaknya tak bisa mendedikasikan waktu untuk mengasah ilmu penempa pedang. Sementara itu, Kotetsu, pencipta Nidai Kitetsu, serta pencipta Shodai Kitetsu mungkin memang lebih fokus menjadi pembuat pedang. Yang ketiga, meski begitu, kemampuan Sandai Kitetsu tetap patut diapresiasi. Meski saya curiga kualitas Sandai Kitetsu di bawah Nidai Kitetsu karena Hitetsu menganggap urusan menempa pedang hanya hobi. Sandai Kitetsu ini sebenarnya hebat loh. Sejak sebelum Zoro mendapatkannya pun pedang itu sudah ditakuti sebagai pedang terkutuk. Kalau menurut Shimotsuki Kozaburo, pedang yang disebut sebagai terkutuk itu justru bisa dianggap sebagai pujian atas kualitasnya. Lalu setelah Zoro mendapatkan Sandai Kitetsu, pedang itu terus menemaninya hingga sejauh ini. Jadi walau secara tingkatan, Sandai Kitetsu masih di bawah Nidai Kitetsu maupun Wado Ichimonji dan Enma, di tangan pendekar sekelas Zoro, Sandai Kitetsu tetap terasa dahsyat. Nah, itu teori saya soal alasan kualitas Sandai Kitetsu di bawah Nidai Kitetsu. Gimana menurut kamu? Sampaikan di kolom komentar ya. See you on the next video.